Kalian pernah dengar dengan istilah Super Semar? Super Semar atau singkatannya yaitu Surat Perintah 11 Maret merupakan sebuah kejadian yang terjadi pada 1996 dan memiliki dampak besar dalam sejarah politik Indonesia. Dan itulah yang akan saya bahas pada video kali ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar Putra Pindadanawara dan inilah video saya mengenai Super Semar. Diawali pada tanggal 11 Maret 1966, di mana Soekarno mengadakan sidang kabinet, yang ternyata sidang ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI, dengan cara mengepeskan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Tak lama Presiden Soekarno berpidato, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana ada pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Walau Pangdam 5 Jaya Amir Mahmud mengatakan bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap rasa khawatir dan meninggalkan sidang. Lalu menggunakan helikopter menuju Bogor bersama Waperdam 1 Dr. Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Khairul Saleh. Sidang ditutup oleh Waperdam 2 Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno. Tapi sebelum berangkat, mereka meminta izin kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto. Letnan Jenderal Soeharto yang pada saat itu masih sakit menyetujuinya, dan Maijen Basuki Rahmat menanyakan, adakah pesan untuk Presiden Soekarno? Maijen Soeharto menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti. Pesan dari Letjen Soeharto itu dilatar belakangi sejak pertemuan Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965. Ini setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kunci begitu sangat meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen Soeharto, pergolakan politik tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan membubarkan PKI. Namun, menurut Presiden Soekarno, ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Setiap pertemuan mereka, perbedaan paham itu tetap muncul. Hingga pada suatu ketika, Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI, asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Itulah arti dari pesan Letjen Soeharto kesanggupannya untuk membubarkan PKI. Di Istana Bogor, ketiga perwira mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soekarno. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan untuk membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah tersebut yang sering kita dengar yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Dan yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar itu yang pertama, situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Yang nomor 2, untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakannya G30 SPKI. Yang nomor 3 yaitu untuk menyelamatkan NKRI. Dan yang terakhir, untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Super Semar sendiri itu berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Itulah isi dari Super Semar. Keluarnya Super Semar itu juga dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Setelah mendapatkan Super Semar itu, tindakan pertama yang dilakukan Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat. Selain itu, Letjen Soeharto juga menyerukan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dalam pemberontakan G30 SPKI. Dan itulah Super Semar. Sejak itu, Super Semar tetap menjadi suatu peristiwa yang diperdebatkan dalam sejarah Indonesia dengan pandangan yang beragam terkait dengan legitimasi dan implikasinya terhadap demokrasi dan pemerintah di negara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.